Halo guys, assalamualaikum. Melanjutkan video sebelumnya yang bahas HP 1 jutaan terbaik berchipset Snapdragon. Sekarang giliran kita bahas yang speknya lebih bagus lagi, yaitu HP 2 jutaan terbaik berchipset Snapdragon. Seperti yang kita tahu, HP yang chipsetnya Snapdragon gak cuma dikenal kenceng aja, tapi juga stabil buat mainin game dan juga bagus buat fotografi. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik berchipset Snapdragon yang tersedia saat ini. Yang pertama, Redmi Note 13. HP ini punya daya tarik di sektor fotografinya yang lengkap. Dengan kamera utama 108 megapiksel yang ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Serta bagian depan ada kamera selfie 16 megapiksel. Nah, untuk perekaman videonya sendiri juga udah cukup stabil berkat adanya AIS, meskipun untuk resolusinya cuma mentok di 1080p 30 fps. Layarnya ini cakep dengan bezel tipis dan dipadu jernihnya panel AMOLED resolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz yang mulus untuk gaming maupun scroll-scroll tok-tok. Sementara untuk mesin utamanya pakai chipset Snapdragon 685 yang disokong RAM 8GB dan storage 256GB yang juga masih bisa perluasan hingga 1TB melalui microSD. Kinerja yang udah tergolong bagus ini ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33 Watt. Yang mana untuk ngecas dari 1% sampai penuh cuma butuh waktu 75 menitan. Sedangkan untuk kekurangannya bisa kamu simak scene berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kedua, Vivo Y36. Sebagai salah satu brand smartphone yang ternama, Vivo juga gak mau kalah dalam meramaikan persaingan di kelas 2 jutaan. HP yang tadinya dibanderol 3,3 juta ini sekarang udah diturunin jadi 2,3 jutaan aja. Bodinya premium dibalut bahan kaca dan udah dibekali sertifikasi IP54 untuk ketahanan debu dan percikan air. Memorinya pun luas dengan RAM 8GB dan internal 256GB untuk menyokong chipset Snapdragon 680 yang digunakannya. Performa yang dihasilkan udah cukup mumpuni untuk jalanin aktivitas harian termasuk juga mainin game seperti MLBB dan PUBG Mobile. Bahkan sensor gyronya pun udah hardware sehingga responsivitasnya bagus buat dimainin. Layarnya ini juga mulus untuk scrolling karena udah pakai refresh rate 90Hz dan resolusinya udah Full HD+. Lalu untuk dayanya ini pakai baterai 5000 mAh dan fast charging 44 Watt yang mana bisa ngisi penuh dalam waktu 1 jam 10 menit aja. Sedangkan yang jadi nilai minusnya adalah speaker masih mono dan tidak ada kamera 0,5-nya. Berikut spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang ketiga, Poco X5 5G. Setelah turun ke harga 2 jutaan, spek yang dibawanya jadi terasa makin bagus. Chipsetnya pakai Snapdragon 695 dan dipadukan RAM 8GB serta storage hingga 256GB yang udah berjenis UFS. Ada juga Dynamic RAM Expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB. Performa gamingnya tentu mumpuni untuk mainin PUBG Mobile di settingan smooth, ultra bisa mentok rata di 40 fps tanpa adanya kendala. Bahkan gyroscope-nya juga udah hardware sehingga pergerakannya terasa sangat responsif. Lalu layarnya ini jernih pakai AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya 120Hz untuk kemulusan saat scroll-scroll sosmed. Semua itu ditopang baterai 5000 mAh dan fast charging 33 Watt yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Namun yang perlu diperhatikan adalah speakernya mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik, linknya ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi lengkapnya. Yang keempat, Oppo A60.
HP yang satu ini cukup laris di pasaran karena bodinya yang terkenal tahan banting. Sebenarnya ada Oppo A3 yang juga tahan banting di harga segini, namun kalau dari speknya masih bagusan Oppo A60. HP ini mengusung military grade shock resistant atau yang artinya udah punya ketahanan bodi yang bagus. Bahkan gak cuma tahan banting aja, HP ini juga udah IP54 buat ketahanan dari percikan air. Selain itu, layar IPS dengan kemulusan 90 Hz ini juga udah splash touch, jadi misal layar basah pun masih tetap responsif ketika kita gerakan. Untuk otaknya sendiri pakai Snapdragon 680 yang ditandemin RAM 8GB dan internal hingga 256GB. Lalu daya tahannya pun bagus, pakai baterai 5000 mAh yang support fast charging 45W sehingga ngecas setengah jam pun udah terisi 50%. Sementara fotografinya ada kamera utama 50MP ditemani lensa depth 2MP dan kamera selfie 8MP. Tidak lupa HP ini juga ada fitur kekinian seperti NFC dan stereo speaker. Hanya saja untuk layarnya ini belum Full HD+, gak punya lensa ultrawide dan tanpa stabilisasi video. Link belinya ada di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang kelima, Redmi Note 12 Pro. HP Redmi rilisan tahun lalu ini punya kamera apik yang salah satunya pakai lensa dengan resolusi 108MP. Ada juga lensa ultrawide 8MP dan dua lensa lagi yang sama-sama 2MP. Soal perekaman video juga udah tinggi, yang mana kamera utamanya ini bisa merekam sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60. Jadi kamu bisa membuat video konten dengan hasil gambar yang lebih tajam. Nah, untuk otaknya sendiri pakai Snapdragon 732G yang merupakan chipset kenceng kelas 3-4 jutaan. Dan sekarang ini harganya udah turun ke 2 jutaan aja, jadinya sangat menarik untuk dibeli. Sementara untuk memori juga besar dengan RAM 8GB dan internal mencapai 256GB. Lalu layarnya ini pakai panel AMOLED resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya 120Hz yang membuat tampilannya jadi mulus. Nah, kalau dari baterainya ini berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya turbo 67W yang super kencang. Jadi kalau kamu tertarik, langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi, dan berikut ini spek beserta harga terupdate-nya. Yang keenam, iQOO Z9X. HP ini unggulin baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis, yakni cuma 8mm aja yang notabene ukuran standar HP baterai 5000 mAh. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus, pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal sampai 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50MP ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8MP. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Link belinya di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang ketujuh, Realme 13. Nah, kalau ini adalah HP terbarunya Realme yang membawa tagline Gaming Bintang 5. Untuk performanya pakai chipset Snapdragon 685 yang berpadu RAM 8GB dengan internal 256GB. Skor Antutu yang didapatnya adalah 369 ribuan yang termasuk cukup bagus walaupun bukan yang terbaik di kelas harganya. Saat dipakai main game seperti Honor of Kings, dapat dimainkan dengan settingan rata kanan tanpa lag. Untuk main PUBG Mobile juga lancar di settingan Smooth Ultra.
Ini karena ada campur tangan fitur GT Mode yang dapat mengoptimalkan frame rate dan respons sentuhan, serta menonaktifkan notifikasi masuk supaya main game jadi lebih lancar, nyaman, dan responsif. Fitur pendukung gaming lain ada layar AMOLED 120Hz, kecerahan maksimal hingga 2000 nits, baterai besar 5000 mAh, dan pengisian daya cepat 67 watt, serta speaker yang udah stereo. Sementara fotografinya pakai kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel. Ada juga fitur OIS di kamera utamanya dengan catatan masih kurang optimal untuk menstabilkan video. Berikut spek dan harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 7 rekomendasi HP berchipset Snapdragon harga 2 jutaan terbaik untuk saat ini. Dari ketujuh rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.